Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini sesuai dengan janji saya ya, kita akan coba menyembuhkan melon yang keriting. Melon yang keriting, dimana kalau melon yang keriting atau puret itu menyebabkan buahnya nanti akan pecah dan sulit untuk sembuh. Jadi kita akan coba menyembuhkan dan menjelaskan apa penyebab dari melon tersebut keriting, begitu teman-teman. Yang pertama itu penyebabnya biasanya dari daun ya, dari pucuk daun. Pucuk daunnya biasanya terserang oleh kutu-kutuan, yakni kutu kebul, hama trip atau apapun itu. Yang jelas di mana kutu-kutuan itu mengganggu tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi keriting dengan menghisap klorofil di dalam daun tersebut, sehingga pemanjangan sel dari daun itu terhambat teman-teman. Cara untuk membasmi kutunya adalah yang pertama adalah menggunakan abamectin. Jadi kalau untuk melon itu minimal abamectinnya yang dipakai adalah ukuran 36 gram teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa memakai abamectin yang berwarna putih. Kalau merek dagangnya itu apa ya? Lupa saya. Dari kapal terbang pokoknya, lupa saya. Yang kedua, abamectin tersebut harus dicampur menggunakan mama lemon. Kenapa? Karena kutu-kutuan itu punya lapisan lilin di dalam badannya, sehingga mau disemprot abamectin sekeras apapun dia cuma kelenger teman-teman. Jadi dia cuma pingsan gitu, nanti dia hidup lagi. Nah, jadi kalau misalnya lapisan lilin itu sudah terbuka, maka abamectin tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dari kutu, sehingga kutunya bisa mati teman-teman. Tidak cuma kutunya, tapi telur-telurnya juga bisa tidak menetas, seperti itu. Yang kedua, bisa kita pakai imidacloprid. Mudah-mudahan tidak salah ya tulisannya. Imidacloprid juga kita pakai campuran dengan mama lemon. Kenapa? Boleh deterjen teman-teman, apa saja boleh. Pokoknya intinya sabun lah. Sabun. Kenapa? Ya seperti itu. Nah, menggunakan imidacloprid, kalau merek dagangnya itu ya jelas Avidor ya, Avidor atau Confidor. Tapi lebih baik teman-teman pakai Avidornya saja. Satu pakainya sedikit, lebih ampuh, begitu. Yang ketiga menggunakan H2O2. Kalau H2O ini kita pakai, biasanya kutu-kutu itu banyak yang mati, tapi itu juga tidak 100% teman-teman. Kenapa? Karena sifat dari H2O2 itu sendiri. Kalau tidak ada abamectin, tidak ada mama lemon atau deterjen, tidak ada imidacloprid, teman-teman juga bisa alternatif menggunakan H2O2 seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan yang keriting? Vektornya sudah kita matikan, yakni kutu. Lalu cara penyembuhannya teman-teman, obat-obatan di atas bisa kita campur lagi menggunakan auksin. Auksin itu terdapat, kalau yang kimia itu bisa di GA3, GA7, GA5 itu ada. Atau teman-teman juga bisa pakai lupa saya. Bisa pakai atonik teman-teman. Atonik itu punya kandungan nitrium, ada auksinnya juga di situ. Pokoknya auksin lah. Merek dagang bebas, apa saja, pokoknya auksin. Yang kedua, bisa memakai auksin alami yang dari organik, dari tanaman atau tumbuhan, atau bisa juga menggunakan urin kelinci atau urin kambing teman-teman. Bisa memakai bawang merah, bisa memakai
apa namanya, pokoknya yang ada kandungan auxinnya. Teman-teman bisa cari di Google lah, pokoknya seperti itu. Yang kedua, kita pakainya asam amino, baik yang organik maupun yang kimia, seperti itu teman-teman. Jadi penggunaan auksin itu tidak boleh bersamaan dengan asam amino. Kenapa? Karena fungsinya berbeda. Biasanya aplikasinya kita gunakan di malam hari, tidak di pagi hari. Kenapa harus malam hari? Untuk lebih efektif saja sebetulnya. Yang selanjutnya kita pakai magnesium. Magnesium itu kita pakai 2 sendok. Kenapa harus pakai magnesium? Untuk zat hijau daunnya, biasanya magnesium itu kalau kita beli itu sudah plus sulfur biasanya. Plus sulfur. Gunanya sulfur adalah sebagai bahan angkut-angkut pupuk dari dalam tanah menuju ke daun. Jadi kalau kita spray menggunakan magnesium sulfat, biasanya dia lebih cepat pemulihannya. Jadi bisa auksin dicampur dengan magnesium, dicampur dengan bahan-bahan yang ada di atas. Teman-teman bebas boleh pilih salah satu seperti itu. Lalu 2 hari kemudian kita ganti menggunakan asam amino plus yang ada di atas, seperti itu. Yang selanjutnya ada boron, teman-teman. Boron ini hanya sebagai bahan tambahan saja. Biasanya boron ini bisa kita spray, bisa kita tuang di dalam tanah. Kita encerkan dulu, dosis ikut di kemasan ya. Dosis ikut di kemasan. Kenapa? Karena ada keriting daun itu justru tidak dari kutu, tapi kurang boron. Kira-kira seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh aplikasikan. 5 hari dari aplikasi biasanya tanaman itu sudah mulai sembuh. 7 hari kemudian, seminggu kemudian dia sudah mulai normal lagi. Baik pucuk-pucuk daunnya dia sudah mulai ngerubus lagi ke atas. Sembuh lah gitu. Yang kedua teman-teman, itu penyebabnya adalah dari akar. Akar tanaman diganggu oleh nematoda dari dalam tanah. Pelaku utamanya itu akar gada. Jadi akarnya itu meruntel, tidak jelas. Kayak bintik-bintik seperti itu. Itulah akar gada. Nah, cara penyembuhan dari saya menggunakan sulfamida, saya campur dengan trichoderma, bebas ya, merek dagang bebas. Lalu saya campur juga dengan mycorrhiza. Biasanya 2-3 aplikasi itu sudah sembuh teman-teman. Jadi tidak perlu berminggu-minggu, biasanya saya 2 hari sekali saya berikan, selama 2 atau 3 kali dia mulai sembuh. Nah, kendalanya adalah kita kan tidak tahu apakah daunnya yang diserang atau akarnya yang diserang. Lebih baiknya teman-teman, daunnya kita spray, takutnya dari kutu, lalu akarnya kita siram menggunakan sulfamida, trichoderma, dan mycorrhiza. Di mix ya. Untuk dosisnya teman-teman bisa ikut di kemasan, karena mereknya bebas ya. Ada Trico-G, ada Ampus, ada Ramli, ada Bang Trico, dan segala macamnya. Itu banyak sekali untuk trichoderma, sulfamida, dan mycorrhiza. Bisa sudah jadi satu, bisa jadi 2 bahan, 2 merek dagang maksudnya. Itu tinggal kita campur, aplikasikan dengan air, lalu kita kocorkan di dalam tanah. Dikocorkan di batangnya ya teman-teman, di batang tanamannya kalau posisi masih kecil. Tapi kalau posisi sudah besar, kita bisa kocorkan di lubang pupuknya. Sekian dulu teman-teman, bagaimana cara untuk menyembuhkan keriting pada daun melon, atau bahasa kerennya sekarang adalah rebonding daun keriting.
insya Allah sembuh teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Teman-teman boleh subscribe channel saya ya, boleh juga tidak. Yang penting pesan-pesannya sampai. Kita bertani, saling berbagi, saling mengasihi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.